karakter-karakter hamba Allah yang ibadur rahman, yang maha penyayang. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas sisanya. Lalu kelanjutan daripada siapakah hamba-hamba Allah itu yang maha dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat selanjutnya walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Pemirsa dimanapun berada, ini bisa dilihat nanti di surat Al-Furqan. Jadi karakter-karakter hamba Allah bisa dilihat di surat Al-Furqan dari mulai ayat 61, 62 sampai selanjutnya. Jadi ayat yang kita bahas pada kesempatan hari ini adalah ayat 68. Ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya adalah dia tidak menyekutukan Allah dengan hal apapun. Jadi dia tauhidnya lurus. Dia percaya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempercayai hal-hal apapun kecuali dia benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, lalu dia memungkiri hal-hal kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan sumber kekuatan. Jadi tauhidnya harus lurus. Berapa banyak mungkin saudara kita, tetangga kita hari ini mengaku beragama Islam, mengaku beriman, tapi masih mempercayai kedukunan atau ilmu perdukunan, wahai ibadah Allah. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasulullah, dia percaya kepada agama ini, tapi dia memintanya bukan kepada Allah, meminta jabatan, meminta kekayaan, meminta penglaris, minta jodoh, mintanya sama mbah. Ini orang-orang yang seperti ini yang harus kita ingatkan. Kenapa? Karena kalau dia mensekutukan Allah, pertama dia sudah keluar dari agamanya Allah, lalu yang selanjutnya dia bukan orang yang termasuk dalam karakter hamba-hambanya Allah. Ya, jadi hamba-hamba Allah tauhidnya lurus, ya, tauhidnya lempeng kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang selanjutnya, hamba-hamba Allah tidak boleh membunuh nyawa siapapun. Halo? Nih sore-sore sudah mulai mendung, enaknya nih. Masya Allah. Jadi hambanya Allah tidak boleh membunuh nyawa manusia. Diharamkan, bahkan kalau dia membunuhnya secara sengaja, ya, maka dia akan kekal di api neraka. Nauzubillah, summa naudzubillahi min dalik. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mencap siapa orang yang membunuh manusia sebagaimana sama dosanya mereka membunuh semua manusia. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ya. Enggak boleh. Jangan sampai kita ini membunuh illa bil haq, kecuali ada tugasnya. Contoh, ya di Arab Saudi, ya, kalau membunuh itu dikisos dengan dibunuh kembali, nyawa dibayar dengan nyawa. Maka algojonya yang membunuh orang tersebut dia boleh, karena dia mendapatkan illa bil haq, kecuali dengan haknya. Tapi kalau tanpa haknya dia tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh mensekutukan Allah. Yang selanjutnya tidak boleh dia membunuh, ya, wala yaznun, ya, dan jangan berzina. Jangan berzina. Orang selalu bilang anak muda tuh suka zina, ya. Kata siapa anak muda? Aki-aki juga masih banyak. Nenek-nenek ganjen juga masih banyak. Bukan cuma anak muda, maka disebut jangan kau berzina. Kenapa? Karena faktornya umum. Ya, mau dia tua kalau masih doyan berzina, dia bukan termasuk ibadur rahman, bukan termasuk hamba Allah. Dan nenek-nenek udah tua, udah masih aja ganjen kayak anak muda. Ini Kenapa juga ya? masih suka berzina.
Inilah orang-orang yang keluar daripada karakter hambanya Allah. Wa may yaf'al dzalika, kata Allah Subhanahu wa taala, yalqa asama. Kalau dia melakukan itu, dia dicap orang yang berdosa. Jadi ibadah Allah, jangan sampai kita mensekutukan Allah, jangan sampai kita berzina dan membunuh. Yang selanjutnya yaitu adalah walladzina la yashhaduna zur. Dan orang-orang yang tidak bersumpah atau bersaksi dengan kepalsuan. Ya. Jadi nggak boleh. Kalau yang benar, katakan yang benar. Jangan memutarbalikkan fakta. Kalau ada orang hari ini atau kapanpun, dia memutarbalikkan fakta, dia tahu yang sebenarnya, tapi dia putarbalikkan untuk bersaksi dengan kebohongan, dengan kepalsuan, berarti orang itu sudah keluar daripada karakter hambanya Allah yang ibadur rahman. Hati-hati ini, ya. Jangan sampai kita membuat kesaksian palsu di hadapan pengadilan atau di hadapan orang banyak. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang ibadur rahman yang selanjutnya itu tidak menggunakan waktunya bersia-sia atau meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Itu orang beriman harus meninggalkan pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Jadi orang beriman, kata Nabi SAW, min husnil mar'i tarku ma la ya'nihi. Sebagus-bagusnya orang beriman itu meninggalkan hal-hal yang membuat dia sia-sia. Time is money, kalau kata orang London. Orang Inggris bilang seperti itu. Kalau kita, time is worship. Waktu adalah ibadah. Kita bekerja mencari nafkah, termasuk ibadah. Ya, jadi jangan sampai waktu kita terbuang dengan sia-sia. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi waktu atau demi waktu asar, wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh, ya, wadduha, waktu duha. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala berjanji dengan waktu. Artinya apa? Begitu besarnya kita harus memanage waktu dengan sebaik mungkin. Nah, waktu yang paling baik yang harus kita gunakan adalah waktu untuk ibadah atau menunggu waktu sholat menuju sholat yang lain. Contoh, hari ini tadi kita sudah sholat asar, kita niatkan untuk menunggu waktu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib kita niatkan untuk menunggu waktu isya. Waktu isya kita niatkan untuk bangun waktu subuh. Jadi waktu kita digunakan untuk hanya ibadah. Karena dengan niat ibadah. Masya Allah. Begitu hebatnya Islam. Harus menghargai waktu. Wah, ibadah Allah. Lalu apa selanjutnya? Sifat terakhir. Walladina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yazzu 'alaiha saffa wa umyana. Jadi orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beribadah Allah punya sifat-sifat karakter hambanya Allah, itu selalu menerima nasihat. Baik dibacakan ayat Quran, oh ini dalilnya tidak boleh, ini haram, dia harus terima. Terima nasihat-nasihat agama. Kalau tidak terima berarti dia keluar daripada konsep ibadur rahman atau konsep hamba-hambanya Allah. Hari ini saya menasihati ibu dan bapak, dan nasihat itu kembali kepada saya dan kepada bapak ibu, ibu harus menerima. Kenapa? Karena itu termasuk ciri-ciri hambanya Allah. Jadi kalau ada orang nasihatin kita, atasan kita nasihatin kita, kita dengarkan. Kita terima. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jangan masuk kuping kanan, resapi dalam hati, amalkan sejak dini. Itu begitu orang beriman. Insya Allah kita menerima nasihat. Yang terakhir sebagai penutup, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang-orang yang mempunyai sifat-sifat hamba Allah? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berdoa untuk keluarganya. Ini doa mungkin sering kita hafal ini. Apalagi para jomblo-jomblo ini selalu dibaca nih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan buat jomblo. Saya yang udah berumah tangga.
Saya yang sudah mempunyai anak dan istri, ibu dan bapak yang sudah punya keluarga, diwajibkan berdoa untuk minta keluarganya itu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi keluarga yang baik akan melahirkan generasi-generasi yang baik. Bapaknya baik, ibunya baik akan melahirkan anak cucu yang baik. Maka apa? Kita diperintahkan untuk penting membaca doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin pemirsa dimanapun berada, itulah sifat-sifat ibadur rahman. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat kembali di surah Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Saya ulangi, Bapak dan Ibu bisa melihat kembali atau tidak membawa Quran bisa melihat di Google surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Kalau kita sudah punya itu semua, alhamdulillah, berarti kita termasuk karakter-karakter hambanya Allah. Ustadz, saya belum ada satupun di situ. Ayo belajar, ayo mencoba, ayo berusaha menjadi lebih baik daripada hari ini. Insya Allah, karena hari ini adalah malam Jumat, besok kita akan sholat Jumat. Penting satu, kita memperbanyak membaca sholawat, lalu kita membaca doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik itu dengan yasin, zikir, tahlil, dengan apapun. Mari kita sama-sama niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah esok Jumat pagi kita akan adakan Jumat berkah. Dan lalu dilanjuti kembali sehabis maghrib waktu normal kembali. Karena hari ini hanya Kamis jam 5 kita siaran langsung. Insya Allah selanjutnya kita akan selebihnya kita normal seba'da maghrib. Insya Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.